Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah Ma'badu. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada saat ini di hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 kita bisa berkumpul di Aula SMK Arya Cendekia. Salah satunya akan pemaparan mungkin dari Pak dan Abbas Nadai SPD selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi junjungan alam Rasulullah SAW serta para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para suriin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasul hingga akhir zaman. Amin. Kita semuanya selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum menginjak kepada acara, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dimana untuk pemaparan ini yang berjudul dengan budaya positif aksi nyata modul 1.4 kepada Bapak Undang Abbas Nadai SPD waktu serta tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Sandi yang sudah memimpin jalannya acara. Namun sebelum saya memaparkan materi terlebih dahulu ya, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Hendi ya. Silakan untuk memulai supaya jalannya lancar ya. Silakan. Terima kasih Pandan atas waktunya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu wa ta'ala min kulli sayyidina wa sayyidina rasulillah amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-syaka wa anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahhil 'alaina min kulli usrin wa la tu'assir 'alaina rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman wa aqlan wa qalam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa biqadri rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Hendi yang sudah membaca doa supaya acara ini berjalan dengan lancar ya. Oke, kali ini saya perkenalkan nama saya Dang Abbas Nadai SPD ya. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata ya modul 1.4 yaitu tentang budaya positif ya, budaya positif. Nah, di sini saya CGP Angkatan 11 di asal sekolahnya SMK Arya Cendekia ya, Kabupaten Cianjur ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Guru yang telah hadir di sini ya, menyempatkan waktunya untuk mengikuti pemaparan yang akan nanti saya paparkan ya. Tuh. Oke, baik. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, umumnya kepada kita selaku umatnya yang mencintai kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat yang nanti. Amin ya Allah. Baik, kita mulai dengan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif ya. Sebelum beranjak ke budaya positif, di benak bapak-bapak ya, apa budaya positif itu? Apa? Ada yang bisa menjelaskan budaya positif itu apa? Silakan.
Ya. Budaya positif yang ada di benak bapak-bapak ya. Budaya positif apa? Ya, mungkin ya baik ya. Ada tidak? Mungkin dari cara perilaku, dari Perilaku. ya, perilaku sopan santunnya. Sopan santun ya. Betul ya bisa. Ada lagi? Budaya misalnya contoh di sekolah seperti apa budaya positif? Misal diibaratkan ke anak-anak contohnya budaya positif. Bersalaman ya, bersalaman 5S ya. Senyum, salam, sopan, satu. Nah itu budaya positif. Kemudian seperti datang tepat waktu, baik guru ataupun siswa juga. Nah itu termasuk ke dalam budaya positif. Oke lanjut ya. Nah ini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Di sini kata beliau, saya percaya bahwa anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang akan tumbuh subur jika mendapat pengairan cahaya matahari yang cukup dan perawatan yang baik dari Pak Tani. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai manusia yang dapat diturunkan dan diwariskan. Nah, ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Jadi ibarat apa ya, bulir jagung. Kita itu menanam padi atau menanam biji jagung di ladang ya. Anak-anak itu seperti itu ya. Nah kita itu petaninya kalau di sawahnya, kalau di sini kita dulu supaya dulu anak-anaknya dipupuk ya supaya menjadi apa kecerdasannya ya oleh kita, diibaratkan itu tadi ya bulir-bulir jagung yang akan tumbuh subur jika mendapat pengairan, dirawat, diaplikasikan ke sekolah ya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita ke materi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Secara sederhana, pengertian disiplin dapat dipahami sebagai sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Kedisiplinan perlu dipupuk sejak usia dini. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam pendidikan, jika kedua hal tersebut jika diterapkan bersama dapat menuntun karakter siswa ke arah yang lebih positif. Itu pengertian dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, nah di sini ada teori kontrol menurut Stephen R. Covey ya. Ada stimulus, kemudian ada teori kontrol. Stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kemudian ada teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang, yaitu teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Selanjutnya ada budaya positif ya. Budaya positif di sini terdiri dari 5 poin. Disiplin dan disiplin dan kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi.
Nah, itu budaya positif ya, ada 5 ya. Next. 1. Disiplin positif dan kebajikan universal. A. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara ini menyatakan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan motivasi internal. Definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, ya, ini bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Kalau bapak pendidikan kita itu bahasa Jawa ya. Mardika iku jarwanya nora mung lepasing pangreh nying ugo kuat kuasa aman diri priyangga. Ada yang paham itu artinya? Kalau Ustaz Kurang paham ya. Sama ya, saya juga nanti bisa ditelusuri ya apa artinya ya. Yang B-nya masih di disiplin kebijakan universal ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal berarti nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu profil pelajar Pancasila itu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Yang keenam kreatif ya. Itu profil pelajar Pancasila ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Apakah sudah diterapkan di sekolah kita, Bapak-bapak? Ya, sudah ya. Contohnya seperti apa? Pak Yadi, contohnya seperti apa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Seperti ibadah sholat tepat waktu 5 waktu. 5 waktu. Nah, kita di sini selalu pagi-pagi sholat berjamaah, sholat duha ya, itu mudah-mudahan diterapkan itu ya. Kemudian mandiri ya, anak-anak sudah mandiri itu kelihatannya ya. Itu dan yang seterusnya itu ya, kita karena kurikulum merdeka ya, kita harus paham tentang profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, kita akan bahas ketiga ini ya. Ada 3 motivasi perilaku. Oke, kita bahas tentang teori motivasi. Ada hukuman, penghargaan, restitusi. Ya, kita bahas motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini masih hukuman atau konsekuensi kalimat ini, Bapak-bapak ya. Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, jadi si siswa ini termasuk kemana? Hukumankah atau konsekuensikah? Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Hukuman. Nah, berarti masuknya ke hukuman ya. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, ini juga hukuman ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nah, ada konsekuensinya ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas
tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Memperbaiki struktur kelas yang telah dirusak. Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol sama teman. Hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Tuh, pada pintar-pintar ini bapak-bapak yang sungguh luar biasa hebat ya, sudah bisa menganalisis mana hukuman, mana konsekuensi ya. Selanjutnya ini contoh hukuman, pengertian dari hukuman tersendiri ya. Silakan ada yang membacakan Pak Heru. Yang pertama yaitu hukuman sesuatu yang menyakiti harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang dan murid akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek, murid dibuat tidak nyaman. Selanjutnya restitusi merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, murid mendapatkan penguatan. Ya. Terima kasih Pak Heru sudah membacakan itu ya pengertian dari hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Tuh. Kemudian kita bahas tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu ada prosedur pembentukan keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas ini ada apa saja? Mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat ya. Kemudian mencatat semua masukan dari murid, menyusun keyakinan kelas, prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif dan seterusnya ya itu ya. Itu keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas ya. Keyakinan kelas. Kemudian mencoba membuat keyakinan kelas ya. Apa menurut bapak-bapak keyakinan kelas itu seperti apa? Beda tidak dengan kesepakatan kelas? Ada keyakinan, ada kesepakatan kelas. Menurut bapak-bapak beda ya. Kalau keyakinan lebih kepada apa nih Pak Sandi? Kalau kesepakatan yang dibentuk oleh kelas tersebut, Ya, tapi timbulnya konsekuensi. itu timbulnya konsekuensi ya betul. Kalau keyakinan apa? Keyakinan kelas. Kalau Pak Hadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, itu ya. Tadi betul berbeda ya. Kalau kesepakatan mah yang disepakati nantinya ya keyakinan mah dan kita harus yakin gitu ya. Selanjutnya ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ini 4 kebutuhan dasar manusia ya. 1 ada kebutuhan bertahan hidup ya. 2 kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima kesenangan, kebutuhan atas rasa senang ya. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini ya, mana ke anak-anak kita yang mana gitu ya. Misalnya kebutuhan bertahan hidup seperti apa ya? Di antaranya sesuatu makan tuh gitu ya, jarajan tuh ya. Pasti ya itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau manusia itu harus adanya asupan yang cukup ya, 4 sehat 5 sempurna gitu. Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian tempat tinggal ya. Tempat tinggalnya nyaman tidak di rumahnya gitu ya. Supaya memungkinkan siswa itu ya semangat ke sekolahnya gitu ya. Dilihat dari itu. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan tidak kasih sayang seperti apa? Silakan Pak Iki, Pak Asli, Mas Andi, Pak Herli. Kasih sayang ya. Kasih sayang mungkin maksud di sini kasih sayang atas sesama teman, pandang, jelas ya kalau oleh guru dan ditanya pasti. Kemudian lagi sama dengan teman-temannya di kelas tersebut saling memberikan kasih sayang dan rasa diterima menjadi teman
bagi mereka masing-masing. Jadi memang harus ada dasar kebutuhan di manusia yang nomor 2 ini, kasih sayang dan rasa diterima. Supaya apa? Supaya nyaman nanti di dalam mereka berada di kelas, baik dalam belajar, baik kapanpun. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Hendi ya. Saya sangat termotivasi oleh Pak Hendi ya dengan pengertian dari kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan, ada yang bisa penguasaan seperti apa? Atau yang mana saja boleh lah ya. Kebebasan misalnya kesenangan. Ya. Mungkin untuk penguasaan untuk di sekolah berarti kita harus mengakui ya kemampuan siswa masing-masing. Jadi misalkan siswa itu tidak mampu untuk mengerjakan soal ini, misalkan soal A, tapi yang siswa lain bisa mengerjakan soal B, berarti kita harus punya cara sendiri untuk menjelaskan soal itu supaya dimengerti oleh si A atau si B gitu. Mungkin untuk kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kemampuan siswa itu kan pasti berbeda-beda ya. Berarti caranya pun kita menyampaikan itu harus berbeda juga. Jadi kemampuannya. Ya, terima kasih Pak Rizky ya telah memaparkan, berbagi atau berdiskusi tentang penguasaan. Silakan selanjutnya Pak Sandi. Satu orang lagi tentang yang mana saja? 4 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan. Nah, kesenangan menurut Pak Sandi seperti apa? Kebutuhan atas rasa senang. Jadi kalau misalkan di kelas itu bagaimana guru harus memberikan metode yang menyenangkan terhadap siswa. Jadi jangan sampai monoton supaya siswa itu tidak merasa bosan, gitu kan? Cara penyampaian terhadap guru pun dapat langsung diterima oleh siswa. Jadi kan kalau yang kedua kita monoton seperti tulis, gitu kan? Nanti ke anaknya juga akan merasa bosan, gitu kan? Tapi kalau misalkan kita menggunakan metode yang dapat menyenangkan terhadap siswa, mungkin daya serap nanti dalam penyampaian materi pun dapat langsung diterima dengan baik oleh siswa. Mungkin itu pandang dari saya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih ya itu. Jadi saya juga paham gitu ya apa yang bapak-bapak ini sampaikan itu. Insya Allah saya diresapi, dimengerti budaya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke restitusi. Nah, 5 posisi kontrol, ada penghukum ya. Ini penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi ya, menekan murid lebih dalam lagi. Guru dalam posisi penghukum ya. Contoh kalimatnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Nah itu contoh kalimat penghukum ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pengertiannya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Nah, jadi si guru tersebut itu rasa bersalah gitu ya. Ke anak itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini pembuat rasa bersalah, apakah bapak-bapak ke anak misalnya kita jengkel ke anak tidak mengerjakan tugas ya. Bapak-bapak ini posisi yang mana? Sebagai teman ya atau pemantau saja? Yang kelima ini ada manajer ya. Yang mana ini? Restitusi 5 posisi kontrol ke anak ya. Apakah bapak-bapak ini tipe si penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah? Ya. Kemudian jadi teman guru ya, teman dengan siswa itu atau pemantau ya. Ini pengertian dari
teman guru ya. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya. Persuasi itu apa ya? Ajakan ya kalau di bahasa Indonesia itu. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif ya. Kemudian positif di sini bisa berupa hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah itu kalimatnya. Kalau posisi menjadi seorang teman bagi murid ya. Nah yang keempat itu pemantau. Nah, apa sih pemantau ini ya? Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi ya. Contoh kalimatnya pemantau dengan siswa ya, kita sebagai guru ya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan ya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu pemantau. Yang terakhir pengertian dari manajer. Nah, kita itu sebagai guru harus jadi seorang manajer ya. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, dari 5 posisi kontrol restitusi ini, bapak-bapak yang mana ya? Sebagai apa ya? Apakah sudah menjalankan semuanya ya? Ketika misalnya kita jengkel ke anak, tidak mengerjakan tugas, datang telat ya, tidak tepat waktu ya. Apakah kita langsung ke mana posisi yang bagus itu seperti apa gitu ya? Apakah menjadi pemantau saja, mengawasi teman, bagaimana itu ya? Nah itu ya, ini restitusi ya, 5 posisi kontrol. Kalau saya kayaknya lebih ke mana ya? Ke posisi manajer gitu ya. Berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid perilakunya. Hanya guru masing-masing. Dari masing-masing Nah, ini ada segitiga restitusi ya. Apa itu restitusi? Ya, coba bacakan lagi Pak Henry. Segitiga restitusi. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Diana, dosen merancang tahapan restitusi bernama segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi di sini kita bahas tentang segitiga restitusi. Ada 3 ya. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, jadi kita itu kemana kalau misalnya ke siswa ya. Menstabilkan identitas ini menurut dosen ya memperkenalkan konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah strategi yang dilakukan untuk mengarahkan siswa pada kondisi yang lebih baik melalui konseling. Berikut ini tahapan dan contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah ya. Menstabilkan identitas. Pengertiannya berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Contoh kata-kata yang bisa diterapkan dalam menstabilkan identitas adalah ya, tidak apa-apa berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan ini. Contoh kasus ya. Seorang siswa yang selalu membolos sekolah, siswa bolos wae sekolah teh. Guru mendorong siswa untuk berefleksi untuk menyadari bahwa tindakannya salah dan membawa konsekuensi tidak naik kelas, tidak mendapatkan pelajaran, lalu membantu siswa memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi itu contoh menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah ya.
Contoh kasusnya, pada siswa yang sering terlambat sekolah, guru menanyakan alasannya. Bisa jadi anak itu tinggal jauh dari rumah, tidak punya kendaraan atau membantu orang tuanya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Contoh kalimat yang diterapkan dalam tahap ini, apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah. Contoh kasus, pada siswa yang suka melanggar tata tertib, guru dapat membantunya berefleksi dan mengingat kembali nilai-nilai di sekolah serta membantunya berefleksi apa yang ingin dicapai akan seperti apa dia di masa yang akan datang. Jadi tadi segitiga restitusi itu urutannya seperti itu ya. Ketika kita menanamkan disiplin positif pada murid ya sebagai bagian dari budaya positif di sekolah, ini menurut Diana Gosen ya. Ini tahapannya itu satu, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan ya. Jadi ketika ada masalah misalnya siswa misalnya tidak masuk pelajaran kita, pelajaran matematika misalnya ya, siswa tersebut kan kita merasa nggak enak ya, kenapa sih siswa tersebut tidak masuk gitu ya. Nah, hal yang perlu kita lakukan ini mengacu ke sini. Jangan langsung ke tindakan ya. Sialah ya. Misalnya langsung ditegur di kumaha ya. Jadi ada alurnya ya. Jadi alurnya pertama stabilkan identitas dulu ya. Baru ke validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan. Tadi pengertiannya sudah ya, menstabilkan apa. Beda lagi cerita kalau misalnya siswa memborok guru, menggantung guru. Itu mah bukan lagi ke ini, tapi jalur hukum aja langsung. Kalau misalnya tadi diibaratkan contoh tidak masuk ke pelajaran kita, nah kita merasa tidak enak, kemana sih siswa tersebut. Ini tahapan-tahapannya. Stabilkan identitas dulu. Yang kedua validasi tindakan. Oke, selanjutnya ya itu ya. Sekarang tadi sudah saya paparkan dari mulai awal sampai akhir ya. Ini budaya positif, tentang budaya positif, kemudian keyakinan kelas ya, kemudian segitiga restitusi itu ya. Nah sekarang saya ingin apa yang bapak-bapak tangkap tadi setelah saya jelaskan apa yang mau ditanyakan ataupun mau menambahkan. Oh misalnya saya setuju dengan ini misalnya ya, saya merasa bagaimana pembelajaran ini ya. Silakan boleh di ini berbagi, kita diskusi ya. Baik Pak Andang, terima kasih atas penyampaian materinya. Mungkin ini sedikit apa ya namanya, bukan masukan namanya, tapi menjadikan pembelajaran ya. Jadi dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andang tentang budaya positif ya, saya rasa budaya positif di situ dan beberapa pembahasan mungkin menjadikan suatu pembelajaran buat kami. Jadi untuk budaya positif itu untuk pembelajaran di sekolah memang harus diterapkan, karena salah satunya contohnya tadi siswa dapat bisa menyenangkan gitu ya, siswa dapat membuat kesepakatan kelas sendiri gitu kan. Jadi tidak sampai nanti kalau misalkan penerapan positif ini dapat dijalankan di sekolah, ini akan menjadikan nilai positif juga bukan sekolah. Anak-anaknya akan disiplin dengan baik sesuai dengan apa yang sudah mereka terapkan dalam suatu pembelajaran di kelas. Cukup baik Pandang untuk budaya positif ini. Mungkin kami juga banyak belajar dari materi yang sudah Pandang jelaskan. Jadi kalau buat saya itu sungguh nilai positifnya, di mana ada nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah. Mungkin ini menjadikan pembelajaran yang baru buat
kami untuk penerapan nanti di kelas tentunya, dan cara penyampaian materi ke murid itu bagaimana untuk dapat menyenangkan dan dapat diserap oleh murid secara baik. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Sandi ya yang sudah menambahkan juga ya tadi tentang keyakinan kelas itu seperti apa, kemudian cara belajar siswa harus menyenangkan seperti apa tadi ya, sungguh luar biasa ya. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Sandi. Ya, silakan dari rekan-rekan yang lain. Baik, mungkin dari saya Pandang ada rasa penasaran tadi bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Kalau tidak dijelaskan untuk saat ini mungkin takutnya kita tidak bisa tidur. Terbawa mimpi ya. Ya. Jadi supaya lebih sempurna lagi, tolong kalau boleh gitu ya dicari, dan kita mudah-mudahan bisa menemukan jawaban dari maksud Mardika Iku Jarwanya nolak melepasing pangreh ing ugo kuat kuasa aman diri priyangga. Jadi supaya penasaran kita itu bisa terjawab dengan kalau bisa boleh dicari apa sih maksudnya dari ini semua. Dan tadi alhamdulillah kita memang merasakan seperti apa yang Pak Sandi katakan, ini jelas-jelas bermanfaat bukan untuk murid saja, tapi terutama bagi kita sebagai seorang guru. Mudah-mudahan kita juga bisa menerapkan di sekolah masing-masing. Ya, itu kembali lagi Pandang. Oh ya Pandang, boleh izin saya bertanya? Boleh, silakan. Menurut Bapak itu kalau buat kendala terbesar dalam menyampaikan menerapkan budaya positif ke anak-anak itu kayak gimana sih Pak? Kendala terbesarnya kalau pendapat Bapak? Jadi tadi ada dua ya pertanyaan ini. Ya, ada dua pertanyaannya. Pertama dari Pak Hendy, yang kedua dari Pak Herdi ya. Oke, tepuk tangan dulu ya. Tadi tentang apa Mardika Iku Jarwanya ya. Nah, ada tadi ditelusuri tidak? Tidak. Belum ya. Oh, oke, nanti saya itu tugas saya ya Pak Andi ya. Siap. Karena saya bukan dari Jawa Tengah ya, bukan orang Jawa tapi Jawa Barat ya, dengan mayoritasnya Sunda ya, campuran Indonesia dan Sunda ya. Nanti saya akan telusuri dan makna itu ya. Nanti face to face kita seperti ini makna dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Ini pasti luar biasa artinya kan ya. Luar biasa. Pasti luar biasa ya. Luar biasa sekali. Oke, saya tadi langsung jawab Pak Herdi ya. Tadi apa? Kendala terbesar tapi dalam menerapkan budaya positif ke anak-anak. Ya, tentunya ini budaya positif ini kita tahu maknanya budaya positif ini seperti tadi contoh datang harus tepat waktu ya, itu budaya positif. Kemudian membersihkan lingkungan sekolah juga ya. Kemudian 5S, senyum, salam, bertemu dengan guru ya anak-anak. Nah, memang betul kendalanya ya. Terutama kita harus contohkan dulu dari kita sendirinya dulu ya, dari kitanya sendiri dulu. Tetapi itu sangat sulit ya, sangat sulit. Tapi rasa sulit itu bisa kita ubah ya. Nah, itu harus dari diri sendiri dulu ya. Kita misalnya datang terlambat ya, perbaiki itu ya, supaya meniru anak tersebut ya. Cara gimana di sekolah? Ya. Itu mungkin Pak Hadi emang budaya positif ini familiar di telinga ya. Iya, sangat familiar. Cuma dari segi penerapannya ya. Ya kembali lagi ke diri kita ya, diri kita sendiri. Tadi saya juga belum bisa ya, belum bisa sepenuhnya ya, tidak sepenuhnya. Tapi mencoba memperbaiki terus untuk menjadi seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Hedi, Pak Hendi, Pak Sandi ya, Pak Rizky juga. Ya, ada lagi Pak Rizky tentang apa yang sudah tentang cukup saya ini ya. Di tanggal sebelah saya Pak, di tengah terus sama istri. Ya mungkin itu ya
maafkan saya di CGP Angkatan 11 ini ya baru 3 bulan ya. Berarti 3 bulan lagi saya insya Allah nanti bukan CGP bahasanya jadi GP ya. Jadi guru penggerak. Kalau sekarang masih calon Bapak-bapak, calon guru penggerak ya. Tuh. Nah ini saya kebetulan di modul 1.4 ini penutup di modul 1.4 ini membuat aksi nyata harus berdurasi 1 jam lamanya ya, terus seperti itu ya. 1 jam atau lebih. Nanti di-upload ke LMS ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini dan saya juga berdiskusi dengan bapak-bapak yang mengetahui sedikit banyaknya ilmu-ilmu yang diterapkan oleh bapak-bapak kepada saya juga dan kita berdiskusi di forum ini tentang budaya positif. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan juga ke anak-anak. Ya mungkin dari itu ya dari saya dicukupkan sekian ya untuk memimpin doa seperti biasa penutup Pak Hendy silahkan untuk memimpin doa. Baik, marilah kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri kegiatan kali ini. Kita sama-sama berdoa, khususnya mudah-mudahan Pandang melancarkan. Amin. 3 bulan lagi ini tidak ada halangan apapun. Amin. Juga tadi CGP Pandang ya. Asal jangan TGP aja ya. Mudah-mudahan nanti seterusnya jadi betul-betul guru penggerak. Amin. Amin. Sekali lagi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kegiatan kali ini semakin berkah khususnya bagi kita semua. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa Muhammadin ya rabbal alamin. Ilahi anta maksudi wa ridha kama amin. Allahumma inna nas'aluka tawbatan wa istiqamah ala syarri wa rahmah. اللهم اجعلنا لذة لنا إلى وجهك الكريم وسوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf ya, bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Saya akhiri dengan pantun ya. Nanti kalau saya bilang satu kalimat cakep ya, kata bapak-bapak. Iya. Oke, siap. Burung irian, Cakep. burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdi Herdianurdin. Di sini saya sebagai rekan kerja Bapandang Ngebasradai yang sebelumnya telah menyampaikan materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat saya tangkap yaitu tentang penyampaian paradigma pembelajaran di sekolah. Segitiga restitusi, proses pembelajaran dengan cara penekanan respon positif terhadap siswa, baik dari mulai perencanaan sampai dengan proses pembelajaran di kelas. Selain itu, saya juga dapat mengetahui posisi saya sebagai guru itu seperti apa, yaitu sebagai teman bagi murid-murid saya. Semoga materi yang disampaikan oleh Bapandang dapat memberikan inspirasi bagi saya pribadi dan bagi rekan-rekan guru, dan nantinya bisa diterapkan di sekolah kami. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya di sini sebagai guru mata pelajaran matematika di SMK Arya Cendekia. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan perihal pemaparan tentang budaya positif oleh Bapak Endang Abbas Dardai SPD, di mana materi tersebut
merupakan materi yang sangat luar biasa, dan mungkin kami pun secara pribadi dapat memahami apa yang dapat dipaparkan oleh Pak Endang, dan itu pun menjadikan suatu pembelajaran yang baru buat kami dalam penerapan ataupun pengaplikasian terhadap siswa. Jadi dimana kami sebagai guru itu tidak semata-mata mendidik siswa itu didasarkan dengan hal yang monoton, tetapi ada konsep ataupun nuansa yang baru, serta kita sebagai guru menjadikan suatu teman dengan siswa. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Endang dapat kita terapkan di sekolah kami, khususnya umumnya di sekolah yang lain gitu kan. Mudah-mudahan apa yang sudah diterapkan di sini nanti menjadikan suatu pembelajaran ataupun metode yang dapat disenangi oleh siswa, serta cara pemahaman ataupun dapat dipahami juga oleh siswanya dengan baik dan dapat bersinergi dengan sekolah. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari pemaparan materi yang Bapak Endang Abbas Dai tadi sudah paparkan. Mudah-mudahan Pak Endang Abbas Dai menjadi guru penggerak dan dapat melakukan suatu perubahan di sekolah SMK Arya Cendekia, dapat mengembangkan serta memajukan dengan konsep-konsep dan pembelajaran yang baru dalam calon guru penggerak ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi tentang pemaparan Pak Endang kemarin tentang budaya positif. Alhamdulillah, setelah kami mendengarkan pemaparan dari Pak Endang luar biasa, istimewa, yang mana pemaparan tersebut bukan hanya menyampaikan tentang pemaparan, tetapi justru menambahkan ilmu buat kita semua. Bahkan menurut pendapat saya sangat bermanfaat sekali. Bahkan guru-guru pun kemarin menyimpulkan bahwa apa yang dipaparkan oleh Pak Endang tentang bahasan yang kemarin itu sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat positif, dan mudah-mudahan kami semua para guru-guru di sini khususnya bisa mengamalkan atau bisa merealisasikan apa-apa yang disampaikan oleh Pak Endang. Mungkin itu tanggapan dari kami, perwakilan dari guru. Terima kasih. Terakhir, mudah-mudahan Pak Endang sukses menjadi yang sekarang CGP, mudah-mudahan betul-betul jadi guru penggerak. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.